Haleluya, damai sejahtera Kristus ada bersama dengan kita semua. Ya, kita dikagetkan dengan peristiwa di Sigi, tepatnya di dusun Lewonu ya. Banyak berita beredar, termasuk pelayanan gereja Balai Keselamatan di sana yang mengalami aniaya. Pos pelayanan di sana juga dibakar. Ada empat orang yang begini, saudara-saudara, saya mau ingatkan kepada Sigi ini hanya segelintir peristiwa, segelintir tragedi yang terekspos oleh media. Dan ada banyak sekali kejadian aniaya gereja, aniaya kepada orang Kristen yang tidak terekspos oleh media, tidak terekspos secara global gitu ya. Kita beruntung hidup di zaman yang sekarang ini, di mana berita melalui media sosial ataupun melalui internet bisa tersebar dengan cepat ya. Tetapi ada daerah-daerah, wilayah-wilayah, gereja-gereja di mana orang Kristen memang terisolasi, memang jauh dari dalam tanda kutip dunia modern. Jadi ketika mereka mengalami aniaya, ketika mereka mengalami tekanan, hampir tidak terekspos. Kalaupun terekspos itu butuh waktu berhari-hari baru kita mendengar beritanya. Sigi menjadi cepat terekspos karena kita daerah ini punya perwakilan gereja yang cukup dekat, sehingga berita dengan cepat bisa tersebar. Sayangnya ada banyak, tadi saya ulangi, ada banyak yang tidak semacam ini ya. Ada banyak berita versi tentang Sigi, silakan termasuk ketika pemerintah bilang tidak ada gereja, ya karena konsepnya pemerintah di sana gereja itu ya yang punya IMB, yang punya gedung gereja gitu, ini gereja. Yang di Sigi, yang di dusun Lewonu itu adalah semacam pos pelayanan, pos PI begitu ya. Jadi memang bukan sebuah gedung gereja yang punya izin menyelenggarakan gereja, ibadah gereja. Ada juga pernyataan dari pemerintah bahwa ini tidak ada hubungannya dengan, atau pernyataan beberapa orang yang ini tidak ada hubungannya dengan konflik agama. Bisa jadi seperti itu karena teroris Mujahidin Indonesia Timur ini sudah beberapa kali menyerang daerah Sigi ini, dan para petani di sana yang sering kali jadi korban. Dan tidak cuma yang orang Kristen, ada yang agamanya Islam juga. Tetapi gini, saya mendapat informasi bahwa sebenarnya ada interaksi yang cukup intens antara Mujahidin Indonesia Timur dengan pelayanan gereja Balai Keselamatan di sana. Jadi kelompok ekstremis ini seringkali datang ke gereja untuk memaksa gereja memberikan makanan kepada mereka, dan selalu gereja memberi makanan kepada mereka. Pos pelayanan di Balai Keselamatan, entah karena takut atau entah karena apa, mereka memberikan. Nah, rupanya ada kabar bahwa gereja Balai Keselamatan ini memberikan informasi kepada pihak berwajib tentang para teroris ini. Itu yang menyebabkan mereka datang pada hari itu untuk yang kita tahu bagaimana akhir kisahnya. Yang saya mau tekankan di sini adalah begini.
ada banyak gereja berada di garis terdepan menghadapi aniaya, dan kondisinya seperti kondisi balai kecamatan itu. Mereka harus melindungi jemaat sementara nyawa mereka sendiri terancam. Maka saya selalu mengingatkan, ada banyak sekali kejadian semacam ini di sana yang mungkin kita tidak pernah dengar. Dan saya mengajak kita semua untuk terus berdoa bagi gereja-gereja teraniaya, bagi orang-orang Kristen yang tertekan di Indonesia maupun dimanapun. Dan saya harap kita bersuka cita, kita berbahagia, kita bergembira, kita merasa diberkati kalau kita boleh turut ambil bagian. Gereja di Indonesia, orang Kristen di Indonesia bisa turut ambil bagian dalam penderitaan Kristus. Itu penekanan saya pada hari ini. Masih di masa pandemi, Bapak Ibu, saudara-saudara, jaga jarak, pakai masker, sering cuci tangan dengan sabun. Kalau di ruang tertutup, ventilasi durasi dan jaraknya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.